dokter ada dari tim RIG ya, dok. Dokter tips makan enak hidup sehat, dokter tips makan enak hidup sehat. Wah, ini pecinta. Makan enak hidup sehat, waduh. Terus ditambahin mager pula, waduh. Gimana, dok? Metabolisme mulai menurun, jadi itu udah mulai hati-hati. Jadi terlalu banyak makan enak, tetapi kalau kita nggak gerak, mager aja, ya tidak membakar kalori dari apa yang kita makan, lama-lama akan menumpuk dan nggak bagus. Ya, makan sehat, hidup enak, tetap harus berolahraga. Nah itu tipsnya. Baik, dokter. Kemudian dok, ada dari Bapak Fajar ya. Dok, saya punya asam urat. Bahaya tidak dok untuk ginjal kalau mengkonsumsi obat anti asam urat terus menerus? Oh ya, jadi asam urat. Jadi kita harus mencermati kondisi dari asam urat ini ya, kondisi dari kesehatan Bapak juga. Apakah sudah diikuti dengan efek penurunan fungsi ginjal sekali lagi? Sehingga pendekatannya terapi pun juga berbeda-beda. Jadi minum obat rutin dalam waktu jangka panjang juga pasti akan berefek ya. Dan obat-obatan kimia, obat-obatan medis itu juga pembuangannya juga ke ginjal atau memang ke liver, bisa macam-macam. Jadi bisa berdua, organ ekskresi kita bermacam-macam. Sehingga obat yang harus diminum itu harus dipertimbangkan efek sampingnya ke depannya. Jadi memang penggunaan jangka panjang memang tidak dianjurkan, sehingga perlu konsul atau kontrol rutin ke dokter yang lebih berkompeten. Ya. Baik dokter, ini sekilas ada pertanyaan dari Tifanas, tanya berkaitan dengan polip hidung, operasinya berapa? Oh, ini mungkin nanti bisa langsung menghubungi. Iya, mungkin ya. Betul. Sudah ada di profil kami, bisa nanti langsung WA saja, akan dijawab oleh tim kami. Gitu. Bisa lanjut dokter untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Zakia Ramadhani. Suami saya asam uratnya seringkali bermunculan tapi tidak sering. Penggunaan Nutri Benecol yang ada di Indomaret apakah aman dok? Cerita merek ini. Jadi kalau kita baca ya produk tersebut itu sebenarnya banyak mengandung serat, memang bagus mengandung serat, bisa dikatakan menurunkan tapi bukan asam urat tapi kolesterol. Ya, jadi mungkin kadang ada salah persepsi di masyarakat. Saya sakit semua, badan gak enak, asam urat. Semua disalahkan asam urat. Nah, mungkin perlu dievaluasi lagi. Apakah memang benar terjadi asam urat? Harus diperiksa dulu klinisnya bagaimana, laboratoriumnya bagaimana. Jadi bisa tahu nanti penata laksananya seperti apa ya. Kalau sekedar yang saya tahu itu mengandung bahan yang banyak mengandung serat. Memang bagus ya, serat itu untuk menurunkan kolesterol. Ini seperti itu ya. Baik. Mengingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai aktif dan selektif perbaiki kualitas hidup bersama Dr. Etik Mardianti, spesialis penyakit dalam, bisa langsung di-drop saja pertanyaannya di komentar, nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Etik. Baik, melanjutkan pertanyaan yang sudah ada dokter, ada dari Bapak Johan ini mungkin dokter ya. Dokter, saya penderita artritis reumatoid artritis juvenil. Ini ada 4 pertanyaannya dokter. Gimana cara saya menjaga imun supaya tetap fit? Itu yang pertama. Kedua dokter, menghindari obat-obatan yang secara berkala harus dikonsumsi. Dan yang ketiga, adakah perihal yang perlu saya hindari? Dan keempat, tips dan trik supaya tidak mudah kambuh dok. Iya, untuk Pak Johan ya, jadi artritis juvenile, rheumatoid arthritis juvenile ini adalah suatu kelainan autoimun. Ya, dari mana kalau kelainan autoimun itu memang sudah dari awalnya, dari genetiknya awal itu memang sudah terjadi. Yang harus dilakukan ya memang harus pengontrolan penyakit ini seumur hidup. Jadi artinya tidak ada, maksudnya dikatakan sembuh kemudian nanti tidak akan kambuh lagi, tidak. Jadi terkontrol. Terkontrolnya dengan bagaimana? Terkontrol dengan obatkah atau terkontrolkan dengan tanpa obat-obatan. Nah, itu nanti yang perlu dievaluasi setiap bulan. Biasanya ini ke penyakit dalam tetapi ke yang divisi reumatologi ya. Jadi memang khusus yang untuk menangani penyakit-penyakit autoimun termasuk rheumatoid arthritis di dalamnya. Jadi di situ memang harus dikontrol seumur hidup. Obat-obatannya pun juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu, dievaluasi. Memang benar penggunaan obat-obat berkala, bagaimana cara menghindari, memang tidak bisa menghindari, tetapi memang ada evaluasi tertentu yang harus dilakukan. Apakah itu evaluasi dosisnya, evaluasi efek sampingnya, dikurangi dosisnya, atau nanti memang frekuensi obatnya juga akan dikurangi. Nah, itu memang tergantung dari kondisi, dari evaluasi tiap bulanan itu biasanya ya. Terus menjaganya bagaimana? Karena memang autoimun, jadi memang perlu meningkatkan imun ya. Meningkatkan imunnya gimana? Tidak stres, tidak menjaga tubuh tidak stres, menjaga kondisi tidak cepat lelah.
kemudian ya memang tetap makanan yang berimbang, makan makanan yang sehat, kemudian juga mungkin juga lebih mendekatkan diri ya kepada Allah, lebih beribadah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga akhirnya bisa meningkatkan imun juga. Seperti itu ya. Ada faktor kebahagiaan ya dokter? Iya betul, karena kalau tidak stres dia biasanya akan tidak kumat lagi, tidak kambuh lagi. Seperti itu. Kemudian dok, pertanyaan berikutnya dari Isma Yunita dokter. Dokter, makanan yang seperti apa yang dapat merusak pencernaan? Merusak pencernaan ya. Jadi begini, setiap individu kita itu berbeda-beda reaksinya terhadap makanan tertentu, berbeda-beda. Jadi memang tidak sama. Prinsipnya adalah memang ada makanan yang merusak, tetapi memang kandungannya sampai seberapa itu berbeda-beda. Jadi tergantung dari individunya itu. Makanan yang pedas, terlalu asam, banyak mengandung pengawet yang tinggi, kemudian mengandung lemak yang tinggi, itu juga, dan juga susu ini juga sebagian besar orang juga bisa merusak karena dia memang tidak tahan terhadap susu, pencernaannya juga ada. Nah itu makanan-makanan, contoh-contoh makanannya. Seberapa banyaknya tergantung dari memang berbeda-beda tiap orang. Kalau sudah memang kebiasaan makanan pedas, sedikit makan pedas juga tidak masalah untuk orang tersebut. Tetapi berbeda dengan individu lain yang tidak pernah makan pedas sebelumnya. Sekali makan pedas dia juga akan menimbulkan gejala penyakit yang menimbulkan reaksi. Seperti itu. Jadi salah satu yang mungkin perlu seperti pedas, asam itu tadi ya? Iya betul, pedas, asam, pengawet tinggi, berlemak. Ya. Ada dari Fitria Hairani dokter, jeruk biasanya menaikkan asam lambung. Tapi kenapa kalau jeruk lemon itu malah bagus ya dok? Iya, lemon. Bagi ibu rumah tangga agar asam lambungnya tidak mudah naik. Iya, lemon ini berbeda dengan jeruk-jeruk yang lainnya ya. Kalau yang lainnya itu mengandung asamnya berbeda. Jadi asam yang di kandungan di lemon ini dia mengandung asam askorbat. Jadi apabila dia memang bereaksi dengan pencernaan kita, dia akan menambah mineral alkali, malah justru akan berefek kebalikannya. Makanya itu memang baik untuk penderita dengan yang mengalami asam lambung yang tinggi. Jadi memang berbeda dengan jeruk-jeruk atau vitamin C misalnya yang lain itu memang berbeda. Ya. Ini akan masuk ke aliran darah, jadi lemon ini akan berubah menjadi sifatnya menjadi justru basah, yang dia akan menetralisir asam lambung yang ada di pencernaan kita. Jadi memang lebih bagus. Iya betul, tetapi memang sekali lagi tiap orang memang berbeda-beda. Kadang memang bisa terjadi dia memang sensitif juga terhadap lemon. Jadi emang nggak bisa. Jadi lagi-lagi kembali. Iya betul. Mungkin ini sudah memasuki 2 pertanyaan terakhir dokter. Deni Latifah, dokter mohon maaf sebelumnya, benar tidak dokter menahan kentut? Mohon maaf, menahan kentut bisa bikin kembung. Iya, nahan kentut itu memang iya, tapi menyebabkan memang perutnya panas ya, memang perut panas, gangguan pencernaan, salah satunya memang kembung juga bisa, makanya nggak baik kan, ditahan-tahan itu juga nggak baik, menahan kencing pun juga nggak baik, jadi sesuatu yang nggak baik juga. Tekanan usus itu yang ada yang kalau misalnya ditahan, dia akan menyebabkan gas itu kan terperangkap di situ sehingga akan menyebabkan gangguan dari pencernaan. Seperti itu Mbak Salis ya. Dokter, ada dari Johan lagi namanya dokter. Jika mengkonsumsi obat herbal, apakah disarankan? Terus yang kedua, apakah ada batasan untuk penggunaan obat herbal? Waduh, ini memang sering terjadi ya. Jadi praktek-praktek saya, pasien-pasien nanya, dok saya daripada minum obat sebanyak ini, saya minum herbal aja. Nah, saya balik lagi, Bapak tahu isinya herbal apa tidak? Gitu kan. Nah, kalau saya memberikan obat yang seperti ini sesuai dengan indikasi medis, saya bisa tahu ini obat ini isinya apa, fungsinya apa, dibuangnya di mana. Nah, apabila kita bertanya herbal, apakah udah pasti itu memang murni dari tumbuh-tumbuhan asli yang tanpa ada efek-efek yang lain yang berefek ke organ-organ pembuangan kita tadi itu. Nah, jadi herbal itu saya juga nggak bisa memutuskan bahwa herbal ini baik atau tidak, karena memang tergantung dari kandungannya apa, kan belum jelas kandungannya apa. Kandungannya aja nggak jelas, gimana kita bisa tahu berapa dosis yang digunakan, apakah dia dibuang di mana juga nggak tahu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang mungkin iya, betul. Dokter, ada dari Evi. Dokter, apakah beda ketika lemon disajikan dalam keadaan panas atau dingin? Mungkin dari segi kandungannya itu tadi. Kalau kandungan masih tetap, jadi memang karena dia memang efeknya malah dia pH-nya malah justru basah ya. Jadi kalau misalnya hangat atau tidaknya sepertinya tidak berhubungan, tidak berpengaruh ya. Jadi apakah sama saja? Iya, betul. Ada
ada dari Putra Driandra, USG radiologi sama USG biasa itu beda kah? Wah, ini pertanyaannya seputar USG dong. USG biasa itu gimana ya maksudnya ya? Mungkin pertanyaannya lagi ya lebih perjelas. Jadi USG radiologi itu jadi gini, pemeriksaan ultrasound itu kan adalah memeriksa organ-organ dalam ya, organ soft tissue atau organ jaringan yang lain. Nah, yang dilakukan di radiologi atau biasa maksudnya bagaimana? Dilakukan oleh dokter biasa atau seperti apa ya? Berarti kurang jelas ya. Jadi kalau USG yang dilakukan radiologi itu memang kita kalau misalnya klinisi seperti saya dari penyakit dalam itu mengkonsulkan ke dokter spesialis radiologi untuk dilakukan pemeriksaan penunjang, namanya penunjang medisnya penunjang ultrasound. Misalnya pada kelainan misalnya ada curiga ada sesuatu di perut, maka saya meminta untuk USG abdomen. Nah, itu dilakukan oleh radiologi. Ya, seperti itu berarti memang tujuannya adalah USG radiologi untuk tahu bahwa apa yang ada di kelainan atau mungkin ada kelainan di seputar organ dari pencernaan. Begitu ya Ibu Driandra, nanti mungkin lebih jelasnya bisa langsung dikonsultasikan langsung dengan dokter Anda, nanti nomornya yang akan menjelaskan. Baik dok, ada dari Ibu Klenika dokter, pada musim kondisi COVID ini, COVID-19 maksudnya dokter, untuk menjaga kondisi tubuh, apakah boleh konsumsi multivitamin dan jamu godokan bikinan sendiri dokter? Oh iya. Untuk kondisi pandemi seperti ini, satu memang perlu meningkatkan imun. Bagaimana meningkatkan imun? Seperti tadi diceritakannya, jadi makan dengan yang sehat dan seimbang. Banyak sayur, banyak buah, itu sudah cukup sebenarnya memenuhi kebutuhan vitamin kita. Apabila badan kita merasa kurang enak, membutuhkan asupan tambahan multivitamin berbentuk suplemen, bisa ditambahkan. Tetapi jangan berlebihan, sekali lagi jangan berlebihan. Salah satu contoh adalah vitamin C. Ini kan memang yang lagi ini harus banyak minum vitamin C. Tetapi kita juga harus paham bahwa vitamin C itu juga pembuangannya di ginjal. Jadi kalau memang terlalu banyak dan fungsi ginjalnya kok ya pas memang sebelumnya memang terjadi penurunan fungsi ginjal, justru akan merusak ginjal itu. Nah, jadi di sini memang harus sewajarnya saja. Terkait dengan jamu godokan atau apa tadi yang dibuat sendiri, ya memang mungkin bisa ya ada efek-efeknya. Kalau saya memang tidak belajar herbal ya. Tetapi kalau memang dia memang murni dibuat sendiri tanpa ada pengawet, tanpa ada zat kimia yang lainnya, ya insya Allah memang berguna ya. Ini ada dokter Aji dokter, spesialis ortopedi. Waduh. Oke, dokter Aji sudah menonton. Baik, halo, selamat sore dokter Aji. Assalamualaikum dok. Baik dok, melanjutkan dari Ida Junaidi. Dok, masuk angin itu termasuk penyakit apa dokter? Gimana cara mencegah dan mengatasi masuk angin dokter? Biasanya saya sering kerokan dok. Iya, sebenarnya kalau istilah medis masuk angin itu tidak ada ya mbak ya.